wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, halo semuanya, salam semangat, salam sejahtera. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah proyek kami, yaitu berjudul Sistem ini kami rancang untuk membantu mengelola transaksi penjualan di toko kue agar lebih efisien, akurat, dan terstruktur. Kita akan perkenalkan dahulu nih. Saya sebagai narator yaitu Panji Nurholipah Muslim. Saya Sucinala Rizky. Saya Naden Yulianti. Saya Rizky Perinanda Putra. Alasan kenapa kelompok kita memilih toko Larissa, yaitu yang pertama sesuai dengan kebutuhan dunia nyata, yaitu real cash. Yang kedua, memiliki proses transaksi jelas dan terstruktur, oke? Yang ketiga, sederhana tapi mewakili konsep relasi database. Yang keempat, memungkinkan simulasi sistem kasir digital. Yang kelima, data bisa diolah untuk analisis penjualan. Yang keenam, topik relevan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan masuk ke materinya. Let's do it. Berikut adalah struk pembelian yang menjadi dasar analisis kami. Struk ini berasal dari Larissa Bakery dan mencatat transaksi pembelian berbagai makanan ringan. Dari struk ini kami identifikasi elemen-elemen penting seperti nomor faktur, nama kasir, waktu transaksi, daftar barang, total bayar, dan kembalian. Dari struk tersebut, kami mengidentifikasi beberapa data penting yaitu tanggal transaksi, nama kasir, nama produk, jumlah pembelian, harga satuan, total harga per item, serta total pembayaran dan kembalian. Dari data tersebut, kami menyusun 3 entitas utama yaitu entitas transaksi, entitas produk, dan entitas detail transaksi. Di sini ada atribut pada entitas. Nomor 1 ada entitas transaksi. ID yaitu nomor untuk setiap transaksi digunakan sebagai primary key. Nomor faktur atau nota transaksi sebagai identitas transaksi, nomor kasir, nama pegawai yang memproses transaksi tersebut, tanggal waktu dan tanggal saat transaksi dilakukan, total item, jumlah total item atau produk yang dibeli, total bayar, total nilai transaksi yang harus dibayar pelanggan, uang tunai, uang yang dibayarkan pelanggan kepada kasir, kembalian, uang yang dikembalikan kepada pelanggan jika uang tunai lebih besar. Nomor 2 ada entitas produk. ID, nomor unik untuk masing-masing produk, digunakan sebagai primary key. Nama produk, nama dari produk yang dijual. Harga satuan sebuah produk. Nomor 3 ada entitas detail transaksi. Di sini ada ID, nomor unik untuk setiap detail transaksi digunakan sebagai primary key. Lalu ada ID transaksi atau foreign key untuk menunjukkan produk yang dibeli. Selanjutnya ada ID produksi sama foreign key untuk menunjukkan produk yang dibeli. Selanjutnya jumlah banyaknya unit produk yang dibeli pelanggan dalam transaksi. Total bayar yaitu jumlah harga untuk produk tersebut. Selanjutnya ada penyusunan entitas lengkap. Penyusunan entitas lengkap merancang setiap entitas dalam setiap basis data secara terstruktur dan mendetail yang mencakup 1. Nama entitas, daftar atribut atau kolom yang menjelaskan entitas tersebut. Nomor 3, primary key atau PK, penanda unik setiap data. Nomor 4, foreign key, FK, jika entitas berrelasi dengan entitas lain. Nomor 5, tipe data, tiap atribut. Lalu hubungan antar entitas. Nomor 1, ada transaksi, detail transaksi, jenisnya one to many atau one banding n. Itu satu transaksi bisa memiliki banyak baris detail transaksi karena pembelian bisa lebih dari satu barang. Nomor 2 ada produk, detail transaksi jenisnya one to many sama. Satu produk bisa muncul di setiap detail transaksi yang berbeda. Produk yang sama bisa dibeli berkali-kali di transaksi berbeda. Selanjutnya ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Ini menunjukkan hubungan antara 3 entitas utama. Nomor 1, transaksi mewakili proses pembelian oleh pelanggan, memiliki atribut ID yaitu primary key, nomor faktur, nama kasir, tanggal waktu, total item, total bayar, uang tunai, dan kembalian. Nomor 2 ada detail transaksi menghubungkan entitas transaksi dan produk.
Atributnya yaitu ada ID sebagai primary key, ada ID transaksi sebagai foreign key, ada ID produk sama sebagai foreign key, ada jumlah total bayar. Nomor 3 ada produk. Berisi informasi barang atau makanan yang dibeli. Atributnya ada ID sebagai primary key, nama produk, dan harga satuan. Selanjutnya, transformasi ke relasi tabel. Gambar di bawah merupakan hasil transformasi dari Entity Relationship Diagram atau ERD ke dalam bentuk relasi tabel yang siap digunakan di MySQL. Tabel-tabel ini sudah memiliki struktur data yang rapi dan sesuai dengan kebutuhan transaksi penjualan di Larisa Bakery. Kita bisa lihat bahwa terdapat 3 tabel utama, yaitu tabel transaksi, tabel produk, dan tabel detail transaksi. Yang pertama, tabel transaksi. Tabel ini menyimpan informasi umum tentang transaksi pembelian, misalnya nomor faktur, nama kasir, waktu transaksi, total bayar, uang tunai, dan kembalian. Ini berguna untuk mencatat data setiap pembelian yang dilakukan. Yang kedua, tabel produk. Tabel ini berisi daftar barang atau produk yang tersedia di Larisa Bakery. Setiap produk memiliki ID, nama produk, dan harga satuan. Ini sangat penting untuk mengelola data, stok, atau daftar harga. Yang terakhir ada tabel detail transaksi. Ini adalah tabel penghubung antara transaksi dan produk. Di sini tercatat produk apa saja yang dibeli dalam satu transaksi, berapa jumlahnya, dan berapa subtotal harganya. Tabel ini biasanya disebut tabel relasi many to many karena satu transaksi bisa melibatkan banyak produk dan satu produk bisa masuk di banyak transaksi. Kalau kita lihat garis-garis penghubungnya, tabel detail transaksi memiliki foreign key ke transaksi dan ke produk, yang artinya tabel ini menjembatani relasi antar dua tabel tersebut. Struktur seperti ini sudah mengikuti prinsip normalisasi database dan cocok digunakan untuk sistem point to sale. Setelah kita melihat struktur relasi tabel sebelumnya, pada slide ini ditampilkan kode SQL untuk membuat ketiga tabel utama dalam database Larisa Bakery. Kita menggunakan perintah create tabel untuk membentuk struktur tabel di MySQL. Pada tabel transaksi digunakan untuk menyimpan data transaksi secara umum. Terdapat ID untuk identifikasi unit transaksi auto increment. Terus ada nama faktur untuk kode unik transaksi. Terus ada nama kasir dan tanggal waktu untuk mencatat siapa dan kapan transaksi terjadi. Terus ada total item, total bayar, total tunai, dan kembalian untuk mencatat data pembayaran secara lengkap. Selanjutnya tabel produk, terdapat ID unik untuk setiap produk. Terus ada nama produk, nama barang atau roti. Terus ada harga satuan per produknya. Tabel ini menyimpan daftar produk yang tersedia di Larisa Bakery. Yang terakhir ada tabel detail transaksi. Terdapat ID transaksi dan ID produk adalah foreign key yang menghubungkan ke tabel transaksi dan produk. Terus ada jumlah, yaitu beberapa barang produk yang dibeli. Terus ada total harga, yaitu hasil perkalian jumlah dengan harga satuan. Tabel ini berfungsi sebagai penghubung antar transaksi dan produk. Setiap baris mewakili satu item, seperti dalam sebuah transaksi. Dengan struktur SQL seperti ini, kita bisa memastikan data antar tabel terhubung dengan baik dan bisa diolah secara efisien menggunakan perintah-perintah SQL lainnya seperti select, join, insert, dan sebagiannya. Di kasus truk transaksi di Larisa Bakery, kami telah melakukan analisis dan perancangan sistem basis data yang terdiri dari 3 entitas utama, yaitu transaksi, produk, dan detail transaksi. Lalu ada proses dimulai dari identifikasi data struk, penyusunan entitas dan atribut, hingga membangun ERD dan transformasi ke bentuk relasi tabel.
Lalu ada relasi antar entitas menunjukkan bahwa satu transaksi bisa berisi banyak produk dan satu produk bisa dijual banyak transaksi. Relasi ini dihubungkan oleh entitas detail transaksi. Lalu, dengan struktur ini, database mampu mencatat transaksi secara efisien dan akurat, serta dapat digunakan untuk laporan, analisis penjualan, dan implementasi sistem kasir digital. Lalu yang terakhir itu kesimpulannya, perancangan database yang baik dan mempermudah pengelolaan data dan mendukung sistem informasi yang handal. Wah, kali konten. Mana? Enak agenda ya. Ya ente ya kan tadi parake. Ya di mana ya? Nah, Nah, itu sebenarnya di orang eta bener kenal cengkat atuh mana teh cengkat mana ayo kieu aja. mana cengkat Ayo tetep pica. Nah, iya mah sirian lampu lampu. kakak Seorang pria muda. Atas. Iya. Iya, emang semua balik ke tanah. di video